Peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan diwarnai pidato berapi-api dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Banyak hal yang diungkapkan Megawati dalam pidatonya, termasuk menyinggung banyak pihak. Diketahui, HUT ke-51 PDIP digelar sederhana di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari 2024. Acara mengusung tema Satyam Eva Jayat yang berarti kebenaran pasti menang. HUT PDIP hanya mengundang 51 tamu VVIP untuk hadir di aula utama. Mereka selain dari jajaran pengurus pusat adalah para menteri internal partai, pimpinan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, para ketua umum partai pengusung dan para menteri profesional dan non-PDIP di kabinet Jokowi. Dalam pidatonya, Mega banyak menyinggung sejumlah isu strategis, terutama soal netralitas aparat, demokrasi, pemilu, hingga relawan. Berikut ini sejumlah poin-poin isi pidato Megawati. 1. Megawati klaim banyak menteri ingin datang. Di awal pidatonya, Mega menyapa beberapa tamu undangan menteri yang bukan kader partainya. Mereka diantaranya Menkeu Sri Mulyani, Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Menteri ISDM Arifin Tasrif, termasuk Wapres Ma'ruf Amin yang menggantikan Jokowi. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang, jadi saya undang. 2. Singgung kasus Boyolali. Megawati turut menyinggung kasus pengeroyokan para simpatisan partainya oleh sejumlah prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah pada 30 Desember 2023 lalu. Dia prihatin terhadap kasus tersebut. Mega heran anggota TNI tega menganiaya rakyat. Menurutnya, orang tua para anggota TNI itu juga rakyat. Bila kok saya bilang enak men ya. Aduh, sampai bonyok gitu saya lihat. yang dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo. Kan saking cocor gemengkak itu. 3. Pertanyaan netralitas TNI Polri. Megawati mendesak TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN menjaga netralitas selama pemilu 2024. Menurutnya, hal itu harus dilakukan oleh TNI Polri agar demokrasi tidak mundur. 4. PDIP besar bukan karena Jokowi. Megawati mengatakan partainya bisa berada di posisi saat ini bukan karena peran orang tertentu termasuk presiden. Menurutnya, PDIP besar karena selalu bersama rakyat. Putri Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno itu meminta agar kader tetap disiplin dan selalu terjun ke bawah bersama rakyat. Dia bahkan mengancam kader yang malas menemui rakyat tak akan dicalonkan baik di legislatif maupun eksekutif. 5. Kekuasaan tidak langgeng. Megawati mengingatkan tak ada kekuasaan yang abadi. Megawati mengaku sedih mencermati situasi akhir-akhir ini. Dia menilai ada pergeseran dalam pemilu karena laporan intimidasi yang dialami masyarakat. Bahwa kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu rakyat tuh.
6. Pemimpin beretika dan bermoral. Megawati mengingatkan agar masyarakat memilih pemimpin yang memiliki landasan nilai, etika, dan moral. Menurut Mega, masyarakat jangan memilih hanya berdasarkan figur, namun juga rekam jejaknya. 7. Sindir KPU Bawaslu. Megawati meminta KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dapat bekerja dengan benar. Dia mengatakan salah satu asas dalam pemilu adalah bebas, oleh karena itu dia mengingatkan agar tidak ada penggiringan kepada masyarakat dalam memilih. 8. Sindir relawan. Mega turut menyindir anggapan bahwa hanya relawan yang berperan besar dalam pemenangan presiden dan wakil presiden di pemilu. Megawati mempertanyakan apakah relawan selama ini pernah mencalonkan presiden dan mendaftarkannya ke KPU. Menurut Mega, pemegang otoritas terhadap pencalonan presiden adalah ketua umum partai politik seperti dirinya. 9. Yakin menang satu putaran. Mega meyakinkan capres-cawapres dari koalisi partainya, Ganjar Pranowo Mahfud MD, akan menang satu putaran di Pilpres 2024. Ganjar Mahfud menurut Mega adalah sosok yang energik. Keduanya menurut Mega juga sosok yang cerdas dan paling penting peduli terhadap wong cilik. Satu putaran. Megawati merupakan satu-satunya perempuan yang pernah menjabat sebagai presiden. Meski begitu, era kepemimpinannya sejak tahun 2001 menuai banyak polemik. Salah satunya terkait daftar aset negara yang dijual saat era kepemimpinan Megawati. Adapun dua dosa besar Megawati, diantaranya daftar aset negara yang dijual seperti Indosat dan hak eksplorasi ladang gas. Di masa kepemimpinannya, Megawati memperoleh kritik karena telah melakukan penjualan terhadap Indosat yang saat itu berstatus sebagai BUMN. Padahal saat itu Indosat tergolong BUMN yang menguntungkan. Saat dijual pada tahun 2002, ST Telemedia merogoh kocek 5,6 triliun rupiah untuk membeli 41,94% saham. 5 tahun kemudian, justru ST Telemedia yang memperoleh keuntungan berlipat setelah menjual seluruh saham Indosat yang dibeli dari Indonesia kepada Qatar Telecom QSC. Sontak, kabar ini pun membuat publik naik pitam. Saat itu, Qatar Telecom QSC merogoh kocek sebesar 16,7 triliun untuk membeli saham Indosat dari ST Telemedia. Lalu, Megawati juga pernah tercatat menjual hak eksplorasi ladang gas dengan harga yang murah. Para ekonom menilai bahwa keputusan Megawati itu membuat negara merugi. Meski dikencam banyak pihak, kubu Megawati menyebut jika keputusan itu sudah benar. Pasalnya, dulu harga gas belum setinggi saat ini. Kondisinya justru berkebalikan dengan mengingat saat itu harga gas dan minyak mobil di dunia sedang turun. Salah satu gas yang dijual murah Megawati adalah gas dari lapangan Tangguh Papua ke Cina.